Algot Rijalu Yomi Suban. Kita selalu berusaha. Ti bos itu pemilik perusahaan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad. Baik, saya di sini Ajid selaku pembawa acara perkenalan calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Baik, sebelumnya kita perkenalkan dari calon ketua OSIS. Silahkan dari kakak yang paling ganteng ini. Asik. Halo teman-teman, sahabat SMK Darmawan, keluarga besar SMK Darmawan. Kenalin, nama saya Andri dari calon nomor urut 1 calon OSIS masa bakti 2021-2022. Oke, baik, terima kasih. Namanya Kak Andri ya, nomor urut 1 teman-teman. Oke, sebelah saya siapa ya namanya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Jamil. Saya calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022 nomor urut 2. Nomor urut 2 Kalala Lailatul Jamil ya. Untuk yang sebelahnya yang paling ujung siapa ya? Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matarianti Hermawan. Saya calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022 nomor urut 3. Oke, namanya Kameta, nomor urut 3 ya. Kak? Oke, sebelumnya kita akan nanya-nanya nih. Apa sih motivasi kalian untuk menjadi ketua OSIS? Silahkan untuk menjawab dari Kak Andri. Motivasi ya, mungkin pertama sih ingin belajar ya. Motivasi pertama itu ingin belajar, karena yang Andri tahu itu Algot Rijalu Yomi Suban, pemuda hari adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi di sini Andri ingin mencoba dan belajar apakah Andri bisa di masa muda ini, di masa remaja ini, di sekolah ini belajar menjadi seorang pemimpin. Sebagai cerminan juga buat Andri sejauh mana sih Andri bisa memimpin gitu kan. Ingin belajar seperti itu supaya gambaran kedepannya apa yang harus Andri lakukan agar dapat menjadi pemimpin yang jauh lebih baik kedepannya gitu. Ya udah ya. Kak? Udah. Apa ada lagi? Apa ya, intinya pengen belajar sih. Motivasi yang paling pertama itu pengen belajar, sebagai cerminan juga sejauh mana sih Andri dapat memimpin seperti itu. Intinya pada saat mencalonkan sekarang itu adalah intinya belajar. Ya, juga pengen nomor keduanya juga ingin mencoba pengen membanggakan SMK Darmawan lah gitu. Ya, semoga terwujud ya. Semoga amin ya. Untuk di sebelah saya nih, apa sih motivasi Kalala sebagai mencalonkan ketua OSIS? Apa nih motivasi? Yang paling utama ya pasti belajar, terus cari pengalaman juga untuk jadi pemimpin yang baik itu seperti apa. Belajar untuk kedepannya supaya jadi pengalaman bagi diri saya sendiri kalau jadi pemimpin yang baik itu seperti ini gitu. Terus cari pengalaman yang lebih baik lagi. Udah gak Kalala? Udah? Iya. Dari Kameta apa nih? Kalau dari saya motivasinya itu agar saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus saya juga supaya lebih aktif lagi. Terus agar lebih tahu juga menjadi pemimpin itu seperti apa. Oh iya. Pada intinya adalah sama-sama belajar. Karena orang yang berhenti belajar adalah orang yang memiliki masa lalu, dan orang yang terus belajar adalah orang yang memiliki masa depan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pemaparan kerja selama 1 tahun dari masing-masing kandidat. Apa sih kerja
program kerja yang akan dia bikin, apalagi di masa pandemi kayak gini, mungkin sedang sulit-sulitnya memikirkan kinerja apa nih yang kira-kira yang menarik. Nah, silahkan untuk dari Kak Lala, apa program kerja apa aja sih selama 1 tahun itu? Baik, program kerja yang paling pertama mungkin saya ingin membangun majelis perwakilan kelas gitu, karena untuk OSIS biar lebih giat lagi dalam suatu kegiatan kalau ada MPK gitu. Terus kalau misalnya emang pandeminya mudah-mudahan selesai di bulan-bulan berikutnya, ingin mengadakan pentas seni, terus ingin mengadakan lomba antar sekolah gitu. Terus kalau misalnya di sekolah SMK Darmawan juga sekolahnya sudah normal, sudah kembali normal, saya ingin melanjutkan program yang belum terlaksana di tahun sebelumnya. Terus mungkin seperti pengajian bulanan atau seni-seni bulanan atau per tahun gitu. Program kerjanya itu aja. Iya. Mungkin karena ada pada saat nanti kalau misalkan teman-teman dari siswa ada referensi baru, mungkin Kak Lala bisa nampung ya. Iya. Iya. Baik, itu pemaparan program kerja dari nomor urut kandidat 2 ya. Baik, selanjutnya itu ada pemaparan kerja dari Kak Andri. Oke, silahkan Kak. Bener ya kata Kak Ajid barusan, mungkin di masa-masa seperti ini sulit ya melakukan program-program kerja atau mungkin merencanakan program kerja yang harus bagaimana sih yang baik gitu menuju ke depannya. Itu emang sulit juga sih. Begitupun ketika Andri merencanakan, oh iya ya dengan masa seperti ini apa gitu ya. Tapi ya mungkin tidak jauh dengan OSIS-OSIS sebelumnya ya. Program kerjanya tidak jauh demikian. Mungkin hanya saja mungkin Andri akan lebih ke menambahkan beberapa program kerja yang mungkin seharusnya diadakan di masa-masa seperti ini. Lebih ke menginovasi program kerja yang sudah ada sebelumnya, dan menjalankan program kerja yang pada sebelumnya juga belum terlaksana. Ya lebih ke sekarang kan kita udah hampir 1 tahun ya menjalankan masa seperti ini. Mungkin Andri lebih ke belajar. Jadi bagaimana masa seperti ini itu jangan dianggap sebagai kita kan kebanyakan kayak nyerah gitu kan dengan masa seperti ini. Tapi menganggap bahwa masa seperti ini harus kita jadikan sebuah tantangan. Kita harus menganggap bahwa sekarang ini tantangan. Jadi program Andri yang akan Andri laksanakan itu adalah tidak jauh dengan sebelumnya, tapi apa yang tidak terjalankan sebelumnya akan tetap dijalankan dengan menyesuaikan kondisi. Misalkan dengan kondisi seperti ini, dengan apa nih versi yang akan dijalankan, apakah dengan online kah atau apakah. Yang pasti mungkin program kerjanya tidak jauh berbeda, hanya saja akan menginovasi dan menjalankan dan mencari cara agar semua program kerjanya terlaksanakan begitu. Intinya pada dasarnya mudah-mudahan bisa melaksanakan program-program kerja sebelumnya pada tahun sebelumnya yang belum dilakukan pada OSIS pada tahun kemarin gitu. Iya. Baik, sebelum ini ada Kameta, silakan untuk memaparkan program kerja Kak Meta selama 1 tahun. Untuk program kerja saya itu sama juga seperti tahun kemarin, cuman periode tahun kemarin itu kan banyak juga kan acara-acara kayak gitu yang nggak terlaksana. Terus contohnya kalau misalkan nanti akan buat acara-acara contohnya keagamaan, terus ada bidang kesenian juga, nanti saya bakal berusaha buat acara pentas seni dan juga lomba-lomba. Terus ada hari nasional juga. Iya. Sudah Kak? Sudah. Oke. Baik, dari Kak Andri nih, tanggapan dari Kak Andri, ada pertanyaan nggak buat ini nomor urut 2? Buat Kalala ya. Yang pasti program kerjanya itu tadi akan menjalankan. Ya
setelah dipaparkan mungkin gak jauh beda ya tentang program kerja. Hampir nomor urut 3, nomor urut 2, Kameta, Kalala juga hampir sama sih. Cuman pertanyaan dari Andri lebih ke gini loh. Mungkin di masa sekarang kayak kita ini mungkin nih di kelas 2 ya, kita sudah dihadapkan dengan yang namanya PKL ya. Nah, dengan PKL tersebut apa yang akan dilakukan Kalala maupun Kameta nih untuk tetap menjalankan program kerjanya ketika Kalala atau Kameta sedang berada di tempat kerja atau tempat PKL tersebut? Bagaimana cara menjalankan program kerjanya? Oke, silakan Kalala menjawab. Saya jawab ya. Iya. Karena kan kelas 11 memang betul udah ada PKL itu kan wajib untuk kelas 11. Jadi kalau misalnya saya sedang PKL terus ada program kerja, saya akan kan sebagai ketua OSIS itu pasti ada wakilnya. Nah, wakil itu yang akan berkomunikasi dengan saya pada saat saya PKL atau pada saat di luar rapat OSIS, bisa berkomunikasi dengan wakilnya itu. Intinya berkomunikasi dengan wakil ya. Iya. Mungkin bisa dengan anggota OSIS lainnya. Bisa. Terus buat Kameta mungkin ada pertanyaan gak buat Kalala? Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan ada acara yang benar-benar harus ketuanya gitu yang datang. Pas lagi PKL kayak gitu, kira-kira kayak gimana? Ya kalau misalnya emang betul-betul harus ketuanya yang datang atau di jauh-jauh hari bisa izin dulu soal jadwalnya biar bisa ikut dalam acara itu. Gimana Kak Meta dan Kak Andri, sudah puas dengan jawabannya? Ya, Apa punya jawaban sendiri nih? mungkin ya lebih ke seperti itu. Tapi mungkin ya lebih ke apa ya? Kalau saran ya mungkin kalau saran sih jauh ke lebih ke kalau di antara kita nih ada yang terpilih, saya berharap lebih ke fokus ke mengatur waktu ya. Karena yang paling sulit itu ya mengatur waktu tersebut. Apalagi apabila kita dihadapkan dengan kesibukan yang mungkin bisa dikatakan itu penting ya untuk kita, entah untuk sekolah dan pengalaman juga. Maka pengaturan waktu yang harus diutamakan dan komunikasi juga ya kayak gitu. Ya, intinya adalah pengaturan waktu dan komunikasi, ya, jangan sampai putus ya. Dari Kak Lala, ada pertanyaan gak buat Kak Meta sendiri? Mungkin untuk acara seperti yang Kak Meta tadi bicarakan, program kerjanya ada pentas seni. Kalau misalnya kita masih dalam keadaan pandemi, apa sih gitu yang harus dilakuin kalau misalnya pentas seninya itu dilakukan dalam kondisi pandemi seperti ini? Mungkin kalau emang pentas seni itu kalau masih pandemi mungkin nggak terlalu memungkinkan ya. Paling nanti kayak diganti acaranya itu kayak acara lomba, atau mungkin bisa juga pentas seninya itu kayak apa ya, di videoin gitu nanti di post, bisa kayak gitu juga. Jadi kayak daring gitu. Iya. Dari Kak Andri ada pertanyaan buat Kak Metanya? Aduh, buat Kak Meta nih, pertanyaannya kalau misalkan jujur ya di masa pandemi seperti ini, jangankan kita berpikir untuk ke depan ya, mengingat kondisi untuk anggota pengurus OSISnya itu tersendiri, banyak konflik-konflik atau gejala-gejala yang akhirnya anggota-anggotanya tersebut justru malah mundur, pengurus-pengurusnya tersebut justru malah mundur karena keadaan-keadaan seperti ini. Nah, agar rencana yang kami susun itu terus berjalan dengan lancar, dengan kita melihat kondisi seperti itu, apa yang akan dilakukan? Mungkin kalau
apa ya? Kayak apa ya? Kalau misalkan kayak mungkin pasti ada yang nggak diizinin kayak gitu kan? Iya, pasti banyak banget. Iya, pasti banyak kan. Mungkin kalau kayak gitu kan acaranya itu kan paling bisa dilaksanain persiapannya itu kalau komunikasi kayak gitu kan bisa lewat media sosial juga kan. Nanti direncanakan juga bisa lewat media sosial. Terus paling nanti kalau misalkan kumpul paling hanya yang benar-benar yang bisa kayak gitu, yang diizinkan. Gimana Kak Andri? Sudah puas dengan jawabannya? Insya Allah. Insya Allah ya, kayak meyakinkan gitu ya. Yakin. Semua yang di sini Insya Allah yang terbaik lah. Iya, amin. Amin. Oke, selanjutnya itu ada kita masuk. Oh iya, Kak Andri belum ditanya ya. Udah lupa. Sengaja diem. Iya, sekarang dari kalian berdua. Yang pertama itu dari Lala, silakan untuk menanyakan soal program kerja Kak Andri ini. Kalau soal program kerja kan kata Kak Andri tadi nggak jauh beda sama kita. Nah, solusinya kalau seperti yang Kak Andri tadi tanya ke Kak Meta deh, solusinya gimana gitu? Soal kepengurusan ya, tentang masalah-masalah tersebut. Contohnya nih, mungkin kita yang pertama tetap ya sebagai OSIS kita harus selalu memotivasi sesama teman, lebih ke bagaimana kita menghidupkan OSIS tersebut tanpa pertemuan, bagaimana kita bisa menghidupkan misalkan media WhatsApp, misalkan WhatsApp-nya di grupnya, bagaimana kita menghidupkan suasana tersebut. Terus misalkan untuk menjalankan program-program kerjanya tersebut, bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media tersebut. Misalkan sekarang kan sudah ada via Zoom misalkan ya, bisa saja kan kita rapat menggunakan aplikasi tersebut. Apabila tidak diizinkan gitu oleh orang tuanya untuk kumpul gitu, apabila diizinkan kita melaksanakan secara tatap muka, dan apabila tidak kita menggunakan sosial media seperti aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Gimana jawabannya, sudah puas Kak? Sudah ya. Terus Kak Meta silakan untuk menanyakan. Pertanyaan dari saya, kalau misalkan ada acara lewat online gitu, terus kayak apa ya, murid-murid itu kayak harus lihat kan, pokoknya harus ngikutin acaranya itu. Kalau misalkan banyak yang nggak mengikuti acara itu kayak gimana? Pertama nih ya, ketika kita menyusun acara tentunya kita punya tujuan dan punya target nih. Nah, ketika kita punya tujuan, kita pasti segala sesuatu yang kita rencanakan itu menuju ke tujuan tersebut. Nah, menuju tujuan tersebut kita juga pasti mempertimbangkan baik buruknya, kekurangan dan kelebihan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin sekarang ini kita karena sudah lama ya melalui masa seperti ini, mungkin kita sudah tahu lah tentang masalah-masalah tersebut. Nah, itu bisa kita masukkan ke ancaman yang akan kita hadapi. Nah, dari situ kita harus menyusun rencana agar dapat menghindari hal tersebut, mengurangi resiko tersebut. Nah, kita susun rencana semaksimal mungkin kemampuan kita. Nah, apabila ketika kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan rencana yang sudah kita tentukan, tapi tidak berhasil pula, ya bagaimanapun kan kita hanya bisa berusaha ya. Semua kembali lagi ke merekanya juga, tentang kesadaran mereka. Tapi dibalik itu juga, ketika kita belum berhasil, tetap jadikan itu sebagai pelajaran untuk kedepannya, mencoba lagi agar bisa lebih baik, mencoba lagi dan mencoba lagi, seperti itu. Gimana, sudah puas ya? Sudah. Intinya jangan pernah menyerah. Iya, tetap terus mencoba. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena kemarin kita di IG mempost juga siapa yang mau menanyakan soal perihal OSIS baru ini. Ada banyak kan? Banyak banget yang, tapi kita saring lagi sih karena waktunya juga, jadi kita dikasih batas gitu. Nggak semua pertanyaan itu diberikan kepada kalian, tapi hanya orang tertentu aja. Mau dari temen dulu atau dari guru nih? Dari siapa? Dari temen itu banyak dah. Aduh. Pertama kita dari temen dulu ya. Boleh. Dari Vini Nur Laila.
pertanyaannya. Pini. Iya, halo Pini. Terima kasih udah ngasih pertanyaan nih buat para calon ketua OSIS-nya. Pini dari kelas mana ini Kak Jit? Di sini tidak disebutkan, kebetulan nggak disebutkan. Jadi ya? terbuka gitu buat umum juga mungkin bisa. Wah, rahasia guys, menakutkan. Iya. Nih, bagaimana nih? Nih ada pertanyaan. Bagaimana cara kalian untuk menegakkan peraturan tata tertib sekolah? Siapa dulu nih? Dari Kak Lala. Silahkan Kak Lala. Pertanyaannya bagaimana menegaskan peraturan Tata tertib sekolah. mungkin karena kalau misalnya pandemi ini kan kita masih daring, jadi untuk menegaskan peraturan di sekolah itu ya susah juga kalau daring gitu kan. Kalau misalnya kita udah tatap muka, kita berusaha buat ditegasin lagi kepada siswa-siswi untuk terus mematuhi peraturan yang ada, misalnya memakai seragam yang rapi gitu, grooming yang rapi, terus memakai sepatu yang sudah ditentukan gitu. Ada lagi? Udah, mungkin ini peraturannya lebih ke yang tatap muka karena kita sekarang karena lagi daring, mungkin ini pertanyaan kayak apa ya, bukan kurang sih, kayak belum tepat ya, kurang tepat di pertanyaannya. Ini hanya mungkin tata tertib ini untuk yang tatap muka. Oke, selanjutnya dari Kak Andri, silakan untuk Hostnya bimbang, hostnya lagi bimbang. Nggak sengaja ini tuh biar tegang gitu. Tuh saya gemeter ini. Oke, tata tertib ya, mungkin ya kalau kita sudah melihat kondisi seperti ini, tentunya kita harus merencanakan 2 rencana tentunya ya. Mungkin kalau misalkan kita tatap muka ya, pengurus OSIS dari sebelumnya juga sudah ya setidaknya sudah cukup baik lah dalam mengatur tentang tata tertib. Misalkan dari setiap harinya nih, program setiap harinya mereka selalu jaga nih di depan gedung, melihat ketika mereka datang itu dari mulai kelengkapan pakaiannya udah lengkap belum, kayak gitu kan. Itu mungkin saya rasa sih sudah berjalan dengan baik dan teratur gitu. Tapi kembali lagi kalau misalkan online terus seperti ini, bagaimana ya, kita harus sebagai OSIS, sebagai pengurus, kita juga harus berpikir agar berperan aktif dan dapat membantu kinerja sekolah juga. Nah, mungkin dari Andri tersendiri lebih ke kita mungkin menggerakkan seluruh anggota OSIS itu sulit ya, tapi ke pengurus mungkin lebih ke bagaimana pengurus ini sendiri kan hampir perwakilan dari setiap kelas ada di kepengurusan. Mungkin bagaimana si pengurus ini ditekankan, dianjurkan untuk ke teman-teman sekelasnya itu untuk taat tata tertib, misalkan dari mulai absen. Pengurus OSIS harus bisa berperan ke teman-teman siswa yang lainnya untuk mengingatkan tentang kedisiplinan absen dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke kita menggerakkan pengurus OSISnya untuk berperan serta mengajak teman-teman kelasnya tersebut untuk menaati tata tertib yang sudah ditentukan oleh sekolah tersebut. Seperti itu. Intinya adalah mengajak kepada teman-temannya supaya taat aturan. Karena kalau aturan itu ya kita mungkin hanya bisa mengajak gitu kan. Iya, benar. Baik, sudah Kak? Sudah. Selanjutnya Kak Meta, silahkan. Kalau Meta mungkin nanti untuk pengurus OSIS-nya itu mungkin harus ditegasin lagi kan, pasti pengurusnya dulu kan. Mungkin nanti pengurusnya itu tetap harus memberikan contoh yang baik supaya siswa yang lain juga bisa meniru atau apa ya, kayak menaati peraturan tersebut. Mungkin kalau misalkan banyak yang apa ya, mungkin pasti ada yang suka melanggar. Kalau kayak gitu mungkin apa ya, mungkin nanti mungkin ada apa ya, ada sanksi atau sanksi. Apa gitu. Iya, gitu. Intinya ada sanksi ya. Kalau orang ada yang melanggar itu diberikan sanksi agar tidak mengulanginya lagi. Iya. Pertanyaan kedua nih dari Siti Eni 02.
Namanya bagus sih. Iya, nama IG-nya. Ada nama angka. IG. Oh, nama IG-nya. Pertanyaannya, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Mantap banget jawabannya. Wow. Silakan untuk Kak Meta memberikan jawaban. Mungkin kalau itu saya akan tetap terus berusaha agar tanggung jawab itu tetap saya laksanakan, tetap saya tetap saya tanggung jawabkan seperti itu. Berarti tetap Berusaha. bertanggung jawab dan Iya. berusaha ya. Selanjutnya itu dari Kak Andri, silahkan untuk Aduh. menjawab pertanyaan dari Eni. Ulangi lagi dong. Ulangin lagi ya. Iya. Pertanyaannya, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Apabila kita tidak bertanggung jawab ya. Iya. Yang pertama sih mungkin bukan hanya Andri ya, mungkin teman-teman yang lain juga yang sudah ditunjuk pasti akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke apabila kita gagal dalam melaksanakannya tersebut mungkin ya. Karena mungkin dari tanggung jawab insya Allah kita semua ketika sudah berdiri di sini akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sudah kita tentukan tersebut. Nah, mungkin apabila kita dihadapkan dengan kegagalan terhadap apa yang sudah kita rencanakan tersebut, yang pertama kita tidak akan terpuruk akan kegagalan tersebut. Sebagai OSIS kita akan mencoba membuka mindset kita agar bahwasanya setiap kegagalan atau setiap apapun itu dari apa yang sudah kita rencanakan itu kita selalu mengadakan yang namanya evaluasi di sini agar kita dapat melihat ketika sejauh mana program kita ini terjalankan, dan apabila mungkin gagal seperti yang tadi dikatakan, mungkin bagaimana kita menentukan dan merencanakan untuk rencana-rencana berikutnya. Lebih ke apabila kita gagal mungkin kita tidak akan menyerah, akan terus berusaha untuk mencoba kedepannya agar lebih baik lagi gitu. Dan selebihnya juga kita pasrahkan bahwa kita berusaha semampunya kita, dan apabila masih tetap gagal mungkin kita kembalikan lagi kepada Tuhan gitu. Kan kita hanya berencana, Tuhan yang menentukan. Intinya kita berusaha jikalau kita gagal lagi dalam kegiatan itu mungkin bukan saatnya gitu. Mungkin nyari kegiatan yang baru yang mampu kita Tapi laksanakan. insya Allah tidak akan menyerah gitu, Iya. akan terus berusaha. Ha-ha. Ya, selanjutnya Kak Lala. Menurut saya bertanggung jawab kalau gagal gitu. Ya pasti sama seperti Kak Andri dan Kak Meta, selalu berusaha. Kalau misalnya gagal ya setiap yang direncanakan, kalau misalnya kita nggak gagal ya kita nggak belajar. Kita belajar buat acara selanjutnya, yang dilakuin kita itu apa, salahnya di mana gitu. Seperti yang Kak Andri bilang, kita pasti ada evaluasi untuk kedepannya yang lebih baik gitu. Jadi intinya terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Jawabannya keren-keren semua nih. Aduh, silakan untuk diminum dulu biar nggak tegang. Boleh. Silakan minum dulu. Kosong. Kan? Oke. Ya, Udah. lah. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Nurul Fadilah 72. Ya. Saya kenal. Pertanyaannya begini guys. Ya, pemikiran yang ketua OSIS yang pemikiran yang terbuka itu seperti apa sih? Silakan untuk Kak Andri untuk menjawab. Kirain. Ya, silakan Kak Andri. Pemikiran yang terbuka ya. Mungkin pemikiran yang terbuka dalam hal apa ya? Ini. Mungkin yang misalkan ada yang berbeda. Ya mungkin seorang pemimpin memang harus memiliki
pola pikir atau mindset yang terbuka, tidak hanya diam di situ saja. Karena bagaimanapun seorang pemimpin, bukan hanya seorang pemimpin sih, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan harus berani menghadapi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan satu hal, kayak kita ini juga yang masih masa remaja, mungkin teman-teman juga ya yang masih di masa remaja, satu hal kita harus berani keluar dari zona nyaman. Pemikiran terbuka di sini adalah jangan sampai kita tertutup, pisahkan OSIS sekolah. Kita hanya membuat program-program yang hanya terdiam di sekolah gitu. Program tersebut hanya memajukan di dalam sekolah saja. Terbuka di sini itu kita harus berani keluar dari zona nyaman. Bagaimana memajukan sekolah ini, memperbaiki sekolah ini agar bisa keluar, bersaing bersama dunia luar. Seperti itu mungkin. Dan juga mungkin pemikiran terbuka di sini adalah lebih ke tidak tertutup, karena seorang pemimpin juga tidak boleh tertutup dalam artian ada masalah ini dihadapi sendiri, karena bagaimanapun organisasi ini didirikan dan dijalankan bukan oleh satu orang atau dua orang. Bagaimanapun kita adalah organisasi, kita terdiri dari banyak orang, jadi kita harus dapat terbuka bersama pengurus-pengurus yang lainnya, bersama teman-teman kita yang lainnya, karena bagaimanapun tujuan organisasi ini adalah tujuan kita bersama, jadi harus dijalankan secara bersama-sama gitu. Mungkin lebih ke seperti itu ya. Terima kasih Kak Nurul Fadila sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, dari Kak Lala silahkan untuk memberikan jawaban soal pertanyaan tadi. Pemikiran yang terbuka. Iya. Sebagai pemimpin yang baik itu seharusnya pemikirannya itu terbuka, luas gitu. Terus sebagai pemimpin juga emang harus, kalau misalnya emang ada masalah harus terbuka, nggak boleh ngerasa kayak ini masalah kita sendiri gitu. Maksudnya yang harus nyelesain itu kita sendiri. Bener kata Kak Andi, namanya organisasi itu harus apa ya? Kita nggak boleh ngerasa ini salah saya, terus ini harus diselesaikan sama saya sendiri gitu. Terus apa ya? Mungkin kalau ya gitu aja sih. Intinya jangan kalau permasalahan itu nggak boleh ngerasa kayak sendiri gitu, ngadepinnya sendiri gitu. Pada dasarnya organisasi itu tim iya, yang satu kerja tujuan, sama iya. Satu tujuan. Iya, sedih satu, sedih semua gitu. Asik, nggak mau ah. Ibaratkan satu tubuh ya. Iya. Iya, tapi kita insya Allah akan berusaha untuk senang. Asik. Terima kasih Kak Lala untuk jawabannya. Selanjutnya dari Kak Meta silakan. Tadi itu tentang itu ya pemikiran terbuka. Pemikiran terbuka itu kalau kayak sama kayak tadi Kak Andri dan Kak Lala juga ya. Kayak kalau misalkan ada masalah itu emang jangan dipendam sendiri. Kayak benar-benar harus nyari solusi bareng-bareng. Terus kalau pemikiran terbuka itu kayak benar-benar pemikirannya tuh harus luas gitu. Kayak jangan tertuju sama satu tujuan aja. Kayak jangan tertuju sama satu langkah. Jadi banyak cara buat mencapai tujuan itu. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Coba saya mau nanya nih ya. Asik. Dari siapa ini? Dari Kajit. Bukan, dari It's Karina katanya. Ada jawabannya nih. Dari Sepertinya Kak Karina. Sepertinya ada di sini. Gak ada orangnya. Halo. Itu ada Karinanya. Kalau nggak salah sutradara kita ya. Iya. Ini nih ya, pertanyaannya adalah Kirain mau dibacain jawabannya kan. itu punya masing-masing ya jawabannya. Perubahan apa yang akan dilakukan apabila sudah menang namun sekolah masih online? Wow. Silahkan untuk Kak Meta menjawab. Tadi pertanyaannya perubahan apa?
Perubahan apa yang akan dilakukan apabila sudah menang namun sekolah masih online? Mungkin kayak apa ya? Mungkin kayak lebih mungkin kayak bakal apa ya, lebih ke apa ya? Lebih ke apa ya? Perubahan. Silakan minum dulu sampai tegang. Minum. Minum dulu santai. Oke guys, kita minum angin guys. Kalau masih online ya? Iya. Mungkin kalau masih online mungkin emang susah ya untuk berubah. Mungkin tetap kalau perubahannya itu tetap berusaha menjadi lebih baik. Kayak apa ya? Acara-acara juga kan harus benar-benar dipikirin matang-matang gitu ya. Iya. Kalau online itu kayak gimana? Intinya harus benar-benar berpikir matang lagi. Udah Kak? Udah. Oh, intinya pemikirannya harus lebih matang lagi karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa ya. Untuk selanjutnya Kak Lala silahkan untuk menjawab. Untuk perubahan pasti ke arah yang lebih baik. Perubahan ke arah yang lebih baik dalam situasi online. Kalau misalnya emang ada benar-benar ada acara di program, wah ini harus dilaksana ini, tapi gimana kita dalam keadaan pandemi ini, ya pasti jalan atau caranya itu daring. Karena kalau misalnya untuk tatap muka di masa pandemi terus online gini emang susah gitu. Jadi mau gak mau kalau misalnya emang ada acara atau ada hal yang harus dilakuin tatap muka tapi kita nggak bisa, harus dengan daring, tapi untuk perubahan itu pasti ke arah yang lebih baik. Ya, intinya perubahan yang lebih baik. Ya. Terima kasih Kak Lala. Selanjutnya itu ada Kak Andri, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Andri. Tentang gimana ulangi lagi deh. Iya. biar lebih jelas, soalnya orang yang nanyanya ada di sini nih. Asik. Pertanyaannya adalah perubahan apa yang akan dilakukan apabila sudah menang namun sekolah masih online? Yang akan dilakukan ketika misalkan kita sudah terpilih tapi sekolah masih online ya. Pertama ya, sejauh ini yang dirasakan alhamdulillah, karena mungkin ya masa seperti ini bukan dijalankan baru-baru ini ya, tapi sudah dijalankan cukup lama, mungkin 1 tahun atau bisa dikatakan udah 1 tahun ajar ya, seperti itu. Nah dari situ pun alhamdulillah Andri sendiri sudah belajar tentang karena di OSIS juga katakanlah yang tahun kemarin itu pelajaran banget ya, tapi ya emang ini tujuan kita mencalonkan diri untuk ketua OSIS itu adalah karena kita tertantang bagaimana kita membuat perubahan berikutnya di masa seperti ini. Dan emang ketika saya merencanakan, hampir semua yang kita rencanakan itu sudah dilakukan dengan cara apa ya, rencana-rencananya itu emang semuanya hampir perubahan gitu kan, karena masa kita seperti ini. Misalkan bagaimana kita bisa menghidupkan program-program kerja ini walaupun dengan masa seperti ini, misalkan dengan cara online. Dengan cara online itu ketika kita punya program kerja yang sejenis apa, misalkan kayak tadi ya, kayak perlombaan-perlombaan gitu, gimana caranya program-program tersebut bisa terus berjalan tapi dengan cara online gitu. Dan ketika Andri sudah melihat dan berencana gitu, alhamdulillah ternyata ketika kita membuka pikiran, ternyata justru ini bisa menjadi kesempatan yang lebih luas gitu. Karena kesempatannya di sini loh. Ketika kita misalkan contohnya ingin mengadakan sebuah lomba, mungkin kalau kita lomba biasa-biasa nih, waktu belum online ya, kita biasanya lomba itu karena mengingat kemampuan kita, mungkin kita hanya bisa membuka 1 sekolah atau 1 kecamatan ya. Tapi dengan online kita membuka seluas, misalkan se-Indonesia, itu mungkin tidak begitu sulit, karena ya lebih ke bagaimana kita lebih teliti aja menghadapi hal-hal tersebut gitu. Dengan cara, karena yang dulu itu karena mungkin mereka juga sama-sama sekolah ya, mungkin mereka juga lebih fokus di sekolah, belajar, karena mungkin bisa dikatakan mereka memegang hand atau gadget pun dibatasi kan.
Tapi justru sekarang hampir setiap saatnya mereka memegang gadget. Jadi sehingga ketika kita memberikan informasi lewat gadget akan lebih cepat oleh mereka dilihatnya karena hampir setiap saatnya mereka melihat gitu. Kan tapi kalau waktu dulu nih pas belum masa-masa seperti ini mungkin justru memegang gadget pun masih dibatasi gitu karena dengan waktu belajar dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke perubahannya perubahan bagaimana apa yang kemarin belum terlaksana itu bisa terlaksana walaupun dengan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini seperti di masa pandemi seperti ini gitu. Oke. Sudah Kak? Udah. Gimana nih ya, selama ada pertanyaan-pertanyaan, mau ada pertanyaan lagi gak? Buat calon-calon ketua, mau ada pertanyaan lagi gak? mau diberi pertanyaan lagi atau sudah cukup? Mungkin lebih ke membuka ke teman-teman yang di luar ya. Kalau misalkan mau bertanya silahkan. Karena mungkin kalau kita sering ketemu ya. Jadi insya Allah lah kita yakin asik. Ini ada satu lagi nih, ada pertanyaan dari teman kita namanya Najma Soraya @24. Sangat sulit ini pertanyaannya. Wow. Apa pengertian OSIS menurut kalian? Silakan dari Kak Lala untuk menjawab. Pengertian OSIS. Iya, menurut kalian? Menurut saya, ya pengertian OSIS organisasi siswa intrasekolah, organisasi yang paling utama di sekolah, yang paling apa ya? Sama sekolah itu paling apa sih? Diakui. Iya. Asik. Asik. Paling diakui ya. Organisasi siswa intrasekolah. Organisasi yang paling diakui di sekolah. Organisasi Iya. yang diakui di sekolah. Berarti di bawah naungan sekolah Iya. ya organisasi ini. Iya. Dari Kak Meta, apa nih jawabannya? OSIS itu kan kepanjangannya pasti yang tadi kata Kak Lala, organisasi siswa intrasekolah. Di setiap sekolah juga kan pasti ada kan OSIS. OSIS itu salah satu organisasi yang benar-benar diakui sama sekolah dan juga salah satu organisasi yang sah gitu, yang di semua Indonesia di Indonesia juga ada gitu. Di semua sekolah semua sekolah di Indonesianya ada banyak, Indonesia. Om. Semua sekolah di Indonesia. Ada yang namanya OSIS ya. Iya. Tapi belum tentu berjalan atau tidaknya. Iya. Dari Kak Andri silahkan. OSIS ya, seperti yang kita ketahui dan mungkin teman-teman juga ketahui ya, organisasi intrasekolah. Organisasi kan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Intrasekolah yang artinya di dalam sekolah gitu. Jadi sekelompok orang-orang yang ada di sekolah yang mempunyai tujuan yang sama. Mungkin guru juga di sekolah, tapi mungkin bedanya kalau si guru ini pengajar, kalau kita adalah yang diajar mungkin. Jadi lebih ke OSIS ini adalah organisasi yang ada di sekolah, tapi ya yang anggota-anggotanya adalah seluruh siswa. Dan satu hal lagi, jangan sampai teman-teman salah artikan ya, bahwasanya OSIS itu bukan orang-orang yang terpilih. Jadi kita semua ini yang sekolah nih ya, yang sekolah SMA, SMK, kita ini adalah OSIS semuanya. Dan kita ini nih misalkan yang ada terpilih di sekolah-sekolah ini adalah pengurus. Jadi OSIS ini adalah organisasi yang ada di sekolah yang memang sudah diakui oleh sekolah dan dibuat oleh sekolah gitu. Udah Kak? Udah. Atas jawabannya. Oke. Dalam tadi ya, kalian sudah memberi jawaban yang begitu sangat hebat, sangat luar biasa. Tapi kalian mau memberi pertanyaan kepada baik dari nomor urut 1 ke nomor urut 2, baik begitu pun dari Kak Lala sendiri ada pertanyaan nggak soal yang tadi dibahas panjang oleh Kak Andri? Mau pertanyaan nih? Memberikan pertanyaan. Mungkin untuk Kak Andri ya. Iya. Menurut Kak Andri, seberapa penting kalau misalnya Kak Andri udah jadi ketua OSIS, seberapa penting jabatan ketua OSIS itu? Menurut saya
Lebih ke pentingnya sekolah itu pentingnya ketika Andri misalkan terpilih ya jadi ketua OSIS, seberapa penting bagi Andri gitu kan. Bagi Andri itu ya sebenarnya OSIS itu, kepentingan OSIS sama sekolah itu tidak jauh beda, seperti itu di pandangan Andri. Tapi mungkin ketika nantinya Andri terpilih jadi ketua OSIS, mungkin pandangan lebih pentingnya lebih ke tanggung jawab yang akan diberikan. Mungkin Andri akan berusaha mungkin untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Mungkin kalau masalah pentingnya mungkin nomor 2 dari pembelajaran di sekolah ya, bagaimanapun yang pertama kita ini punya tujuan adalah untuk belajar ya ke sini itu, tapi di sisi lain kita juga ingin belajar berorganisasi. Tapi mungkin ketika Andri sudah terpilih menjadi ketua OSIS itu kepentingan belajar dan kepentingan organisasi tersebut akan beriringan, karena bagaimanapun jatuhnya ke yang tanggung jawabnya tersebut yang berat di sana, maka akan dijalankan secara beriringan. Tapi di sini justru Andri akan tetap menjalankan bagaimana memanage waktu agar si keduanya itu bisa dijalankan secara beriringan, tetapi Andri sendiri tidak meninggalkan salah satu di antaranya, karena bagaimanapun belajar ya itu emang kewajiban kan, emang tujuan kita sekolah kesini juga begitu. Dan di organisasi OSIS tersendiri sekarang kita sudah terpilih jadi ketua, bagaimanapun ada tanggung jawab yang sangat berat di sana, seperti itu. Mungkin seperti Sudah. itu. Gimana? Udah puas dengan jawabannya? Apa ada sanggahan lagi? Udah. Sudah puas. Oke, dari Kameta ada pertanyaan nggak dibuat Kak Andri? Apa ya? Untuk pertanyaan apa ya? Kalau misalkan kepilih nih, bagaimana caranya ngadepin siswa yang gimana ya, yang susah untuk menjalankan peraturan-peraturan gitu? Yang ngiyel ya, yang susah dibilangin. Gimana Kak? Ini mungkin lebih ke kalau misalkan kayak gadaring gitu kan ya. Iya. Ya kalau dari mungkin kita juga jarang ketemu gitu ya. Kalau misalkan gadaring gitu kan, kita ngelihat nih teman-teman, misalkan teman ada yang ngeyel, gak taat aturan dan lain sebagainya ya. Bagaimanapun sebagai OSIS kita harus berperan di dalamnya kan. Yang pertama sih lebih ke mengingatkan kepada teman tersebut bagaimana untuk menaati aturan. Mencoba mendekati tuh kepada si teman tersebut, misalkan dia agak taat aturan, mendekati secara langsung, misalkan dengan cara dinasehati 4 mata ya, dengan cara 4 mata, karena terkadang orang-orang itu kalau dinasehatin secara di depan umum itu justru bukan itu ya, malah brutal ya, justru ya caranya itu seperti itu, dengan cara dinasihati dengan cara 4 mata. Setelah itu kita kasih tahu juga pentingnya aturan, terus konsekuensi dari aturan tersebut, karena bagaimanapun sekolah itu sudah memberikan aturan itu ada konsekuensinya. Mungkin saat itu dia lupa mungkin ya, atau dia menyepelekan, kita mengingatkan. Selebihnya ketika mungkin dia tetap ngeyel dan lain sebagainya, mungkin yang mengeksekusi bukan OSIS ya, karena bagaimanapun mungkin OSIS lebih ke sebagai teman lah gitu, sebagai teman bagaimana berperan dan kepedulian kita terhadap teman. Mungkin yang sisa-sisanya apabila dia tetap seperti itu, mungkin juga kan di sekolah juga ada guru, ada wali kelasnya, dan ada yang bersangkutannya lah, seperti itu. Mungkin lebih ke dikembalikan lagi ke yang bersangkutan gitu. Gimana, sudah puas Kak? Dengan jawaban udah ya. Sekarang Kak Andri nanya ke Kak Lala, apa sih yang tadi dibahas, yang dijawab dari pertanyaan-pertanyaan ini, ada yang nangkap gak? Mungkin Kak Andri mau menanyakan soal jawaban-jawaban tadi. Mungkin kalau Andri ya gak jauh dari
bagaimanapun dari tadi kan kita sudah menjalankan merencanakan program kerja dan lain sebagainya. Kalau Andri sih lebih ke gimana sih cara ke si pengurusnya lebih dulu bagaimana apabila si pengurusnya itu kebanyakan kan di masa seperti ini mereka terlalu nyaman gitu kan ya dengan masa-masa seperti ini. Nah, dan itu menjadi kekuatan besar mereka untuk menuju alasan untuk mundur terkadang jadi pengurus OSIS. Dan apa yang akan dilakukan Kalala apabila terpilih menghadapi anak-anak atau teman-teman pengurus yang demikian gitu. Oke, tahan dulu Kalala. Sekarang ini pertanyaannya jadi kedua orang aja karena kita banyak banget ini. Iya. Banyak banget rencananya, mungkin jadi dua orang aja ya, buat dua orang. Silakan buat Kak Lala terlebih dahulu. Menghadapi pengurus OSIS yang terlalu nyaman di rumah. Mungkin dengan zona seperti ini. Mungkin dengan mengajaknya secara baik-baik lagi gitu, memotivasi lagi gitu. Kalau misalnya berorganisasi itu baik, penting gitu bagi diri kita sendiri buat ngadepin ke depannya gitu. Kalau kita berorganisasi juga kita banyak belajar gitu, banyak dapat pengalaman. Jadi nggak diem di rumah main HP doang gitu atau rebahan doang gitu. Kita kasih motivasi buat maju lagi jadi yang lebih baik lagi. Silahkan Kak Meta untuk memberikan jawaban. Untuk Meta kayak nggak mungkin sama aja ya, nggak pasti nggak beda jauh dari Lala juga. Kayak bakalan terus mengajak pengurus OSIS itu agar lebih lebih aktif, terus benar-benar berusaha buat ngajak biar nggak terlalu diam di zona nyaman gitu. Iya. Intinya berusaha mengajak agar teman itu tetap ikut berorganisasi di OSIS. Ya, selanjutnya kita akan meminta memberi waktu kepada guru yang akan bertanya kepada kalian. Yang pertama itu setelah hadir kepada yang akan memberikan pertanyaan. Pertama ada Bapak Agni selaku guru PKN, kurikulum kesiswaan. Terus kita akan juga minta pertanyaan dari pembina OSIS kita nih. Waduh, ada ya pembina OSIS? Ada dong. Harus. Nanti juga ada guru yang mungkin gak sempat hadir dalam kegiatan ini, jadi melalui tulisan WhatsApp. Sepertinya pertanyaan langsung akan bikin lebih deg-degan, guys. Oke, pertanyaan pertama kita berikan kepada Pak Agni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Hostnya Ajit ya? Iya. Tadi saya perhatikan masih terlalu normatif ya, banyak perkataan setuju satu sama lain. Tidak ada aroma persaingan di sini. Gitu. Kita tidak bersaing, Pak. Harus ada. Namanya pemilihan, kalian bisa menonjolkan apa yang kalian punya gitu. Nah, tadi kan berbicara tentang visi, terus apa yang akan dilakukan ke depan seperti itu kan? Berarti kan jika kalian nanti terpilih menjadi ketua OSIS, kalian berarti kan nanti berhak untuk menunjuk siapa saja bagian-bagian dari pengurusnya ya. Ya. Kalian nanti punya gerbong-gerbong nih. Kalian sebagai lokomotifnya. Ini kan harus sejalan ya. Iya. Antara lokomotif dengan gerbong-gerbongnya. Supaya apa? Supaya visi dan misi yang sudah dibawa itu bisa tercapai. Seperti itu. Nah, kira-kira dalam kalian memilih kepengurusan ya, nanti kan ada bagian-bagiannya, kira-kira yang kalian inginkan itu para pembantu ya, kita istilahkan para pembantu lah ya, kalian presidennya ya, di bawah kalian itu para menteri Pak, para menteri jangan pembantu, menteri aja. Karakter seperti apa sih yang kalian inginkan untuk orang-orang yang nanti bisa mencapai
visi dan misi kalian seperti itu. Karakter-karakter seperti apa sih yang kalian inginkan terhadap anggota-anggota atau pengurus-pengurus lainnya? Seperti itu. Sudah Pak? Iya, itu saja. Wah, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Hot. Sangat mantap sekali. Pertanyaan hot. Baik, saya berikan kepada Kak Meta, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk ini tuh pertanyaannya karakter ya, Iya. karakter pengurus yang kita inginkan. Iya. Mungkin kalau karakter pengurus itu pasti ingin yang apa ya, yang aktif, terus yang pastinya bisa diajak kerjasama dan juga apa ya, memiliki kemauan. Yang paling penting itu memiliki kemauan untuk menjadi pengurus OSIS. Dari Kak Andri sendiri ada sanggahan nggak soal dari pertanyaan dari jawaban dari Meta? Pertama ya, punya kemauan ya kan. Nah kalau misalkan si orang ini punya kemauan tapi dia itu tidak memiliki kemampuan, nah apa yang akan dilakukan oleh Kak Meta? Kalau kayak gitu mungkin bisa apa ya, kita kan bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Yeah. Jadi nanti kita juga bisa belajar bersama buat apa ya, untuk apa ya, kayak supaya dia itu intinya kan punya kemauan. Kalau misalkan punya kemauan pasti punya kemauan juga untuk belajar kan. Jadi nanti bakal belajar bareng-bareng aja gitu. Kayak berusaha untuk belajar belajar bersama kayak gitu. Apakah Kak Andri punya solusi? Mungkin jawabannya itu kurang tepat menurut Kak Andri. Ya. Apanya? Untuk jawaban barusan ya. Iya. Untuk jawaban barusan sih lumayan ya, udah cukup tepat sih, karena tadi ketika punya kemauan tapi dianya kurang memiliki kemampuan, kita bisa mencoba dan belajar ya. Tapi lebih ke kalau di masa seperti ini menurut Andri tidak hanya kemauan juga yang harus diperhatikan, karena mengingat perjalanan OSIS juga tidak begitu panjang, karena mungkin cuma 1 tahun ya kan. Mungkin lebih ke minat iya harus dilihat yang pertama, tapi bagaimanapun yang ahli di bidangnya juga harus kita perhatikan, karena kalau kita cuma pengen mengajarkan, kapan kita akan beraksi untuk OSISnya ini gitu. Mungkin alangkah lebih baiknya jika kita melihat yang berminat dan pula berkemampuan di bidangnya gitu, karena kita juga harus melihat dulu kemampuan. Sekiranya dia sangat mentah di bidang tersebut, mungkin kita cari orang lain untuk ikut di bidang tersebut, agar ya setidaknya ke kitanya itu tidak terlalu berat gitu, untuk ke kitanya tidak berat ketika dia menjalankan di bidang tersebut, agar tidak misalkan gagal lagi lah. Setidaknya ya misalkan 50% dari tentang bidang tersebut dia paham atau dia tahu lah tentang bidang tersebut, baru berikutnya minat atau enggaknya gitu. Kayak gitu sih. Gimana Kak Meta, ada sanggahan ya soal? Mungkin cukup Ya? Iya. Dari Kak Lala nih, ada sanggahan ya soal jawaban yang tadi diberikan Kak Meta? Mungkin untuk kalau misalnya ada kemauan tapi dia gak mau bermusyawarah dengan baik gitu, apa sih solusi atau apa ya? Solusinya? Iya, ngadepin orang kayak gitu. Iya, strateginya. Iya. Dia punya kemauan, tapi pas di rapat itu dia nggak bermusyawarah dengan baik. Gitu. Kalau kayak jadi kayak pengen diperhatiin mulu kayak gitu. Kalau kayak gitu sih gimana ya? Kayak mungkin bakalan kayak nggak beda jauh. Mungkin kayak Kak Andri tadi pasti
nanti saya kayak saya tempatkan ke bidang yang dia dia inginkan, pasti kan dia bisa bisa berpikir juga kan. Kalau mungkin terus diberikan diberikan nasihat atau kayak gitulah. Mungkin Kak Lala punya jawabannya gimana? Soal mungkin kurang puas dengan jawaban dari Kak Meta. Mungkin Kak Lala punya jawabannya, silakan untuk menjawab pertanyaan Kak Lala sendiri. Punya kemauan tapi tidak bermusyawarah dengan baik. Tapi itu kalau misalnya memang sudah terpilih jadi pengurus OSIS kan ya, itu pertanyaannya. Mungkin sama untuk jawabannya, ditempatkan dalam kemampuan dia gitu, agar atau enggak diberi motivasi pembelajaran, karena kan kita dalam berorganisasi itu sama-sama belajar, kita ngasih tahu yang baik itu seperti ini kalau dalam bermusyawarah gitu. Iya. Baik, balik lagi ke pertanyaan dari guru kita. Selanjutnya dari Kak Andri, apa mau diulang pertanyaannya? Ya cukup. Silahkan untuk menjawab. Tadi dari Bapak Agni itu bagaimana merencanakan atau menentukan teman-teman seperjuangan yang akan bersama kita menjalankan dan menuju tujuan OSIS tersebut kan? Iya. Yang pertama sih kalau Andri akan melihat, jadi ketika mungkin nanti misalkan terpilih, akan melihat pertama sebelum kriteria di bidangnya, akan dilihat dulu, dilihat kembali kriteria di OSIS-nya, karena bagaimanapun OSIS itu kan masa baktinya juga kan cuma 1 tahun ya kan, waktunya begitu singkat. Ya kita tahu OSIS ini untuk belajar, tapi kalau sepenuhnya untuk belajar rasanya bukan tempatnya banget gitu kan ya, bukan tempatnya banget kalau sepenuhnya untuk belajar dari nol misalkan ya. Ya jadi kita juga punya kriteria untuk masuk OSIS itu agar ya kedepannya tidak membebankan juga ke kitanya. Yang pertama sih dia harus memiliki kejujuran, keterbukaan. Kalau Andri sendiri akan dengan tegas, tidak akan mengeluarkan, misalkan kalau Andri terpilih akan mengeluarkan atau menanyakan kembali tentang kejujurannya. Apabila dia tidak jujur, kalau Andri yang jadi ketua OSIS-nya maka akan dikeluarkan. Karena bagaimanapun kita juga harus punya ketegasan dalam hal tersebut. Kejujuran harus pertama, terus yang kedua juga orang-orang yang punya waktu atau kayak izin ya, karena bagaimanapun di OSIS itu kan sering sekali memanfaatkan waktu-waktu di luar waktu belajar misalnya, karena harus ditekankan dari awal, dari sebelum dia masuk ke anggotaan itu yang pertama harus ya memang punya waktu juga, karena kalau tidak punya waktu ya bagaimana kita akan menjalankannya gitu. Harus yang memang orang tuanya diizinkan dan dianya juga emang punya waktu gitu untuk hal itu dan dia mau menyempatkannya. Dan yang ketiga tentu yang pertama yaitu niat, orang yang berniat gitu. Baru untuk menentukan di bidang-bidangnya tersebut, yang pertama yang akan Andri tentukan adalah paling tidak dia tahu dan ahli, paling tidak setengah ahli di bidangnya. Karena bagaimanapun ya mungkin kenyamanan dalam bekerja itu akan dilihat juga dari kemampuan dia, karena tidak semua orang itu pengen dan berani gitu keluar dari zona nyaman. Jadi mungkin kalau dengan dia tahu paling tidak setengah atau apalagi ahli di bidangnya tersebut, mungkin dia akan nyaman menjalankan pekerjaan tersebut. Nah yang kedua baru niat orang yang pengen di bidang tersebut baru diturunkan ke bidang tersebut, seperti itu. Dan sisa-sisa yang lainnya ya seperti biasa, sikap-sikap yang intinya berkarakter dan mempunyai leadership dan lain sebagainya. Intinya yang lain, intinya yang paling Andri paling tekankan itu yang tadi, dan yang lainnya juga paling tidak anak-anak OSIS atau teman-teman OSIS, pengurus OSIS ini adalah yang sikap yang Andri tekankan adalah yang mempunyai, ya memang punya leadershipnya dan punya kemauannya gitu. Sudah? Ya cukup. Untuk yang
Ini nih ada pertanyaan gak buat Kak Andri? Kalau misalkan ada gimana ya, ada nih pengurus OSIS yang udah memiliki kemauan, terus dia juga orangnya jujur. Iya. Tapi kalau misalkan untuk meminta izin ke orang tua itu susah, kayak gimana? Untuk kembali lagi, yang pertama kita bagaimanapun kita memang punya hati nurani bagaimanapun, tapi kita kembali lagi ketika dia memang tidak diizinkan oleh orang tua, kenapa harus dipaksakan? Bagaimanapun orang tua tetap yang harus nomor satu. Kita organisasi, kita punya tujuan, tapi kita juga tidak boleh egois. Kita harus tetap ada di jalur yang utama, mana yang baik, dan itu yang harus ditentukan. Ya kalau misalkan kayak tadi orang tua yang tidak mengizinkan, itu udah fatal banget, karena bagaimanapun ya kecuali dia akan berusaha meyakinkan, dia berhasil sampai meyakinkan, ya sebagai OSIS kita juga akan membantu dia untuk meyakinkan orang tuanya. Tapi ketika memang orang tuanya tidak mengizinkan, bagaimanapun kita harus tegas. Dia harus tetap melihat mementingkan mana yang lebih penting. Kita juga harus menyadarkan pada dia bagaimanapun orang tua tetap yang nomor satu gitu. Kalau Lala bisa bertanya soal Andre, jiwa leadership ya. Dia mau tanya, kalau misalnya dia emang punya jiwa leadership, dia pengen nih jadi misalnya jadi ketua pelaksana, tapi dia masih masih jiwa leadershipnya udah ada, tapi dia mementingkan diri sendiri gitu. Sebelumnya ini kan leadership ya. Leadership itu kan luas juga ya. Misalkan mementingkan diri sendiri, menurut Kak Lala itu udah termasuk ke dalamnya apa belum gitu? Maksudnya leadership, dia mau nih jadi ketua pelaksana. Ya, berarti jadi leadership. Jadi punya niat lah, punya kemauan. Tapi dia nggak mau gimana ya? Nggak mau menerima atau pendapat dari orang lain. Iya, bukan bawahan, dari panitia, iya teman-teman gitu. Menurut Andri mungkin untuk orang yang demikian, pertama itu memang harus lebih egois ya, itu lebih ke egois ya orangnya. Misalkan orangnya itu pengen punya kemauan tapi egois lah intinya mah. Kalau Andri tersendiri orang seperti itu mungkin bisa masuk ke OSIS, tapi untuk di bidangnya tersendiri mungkin kalau misalkan dalam suatu acara tidak akan ditempatkan di puncak seperti tersebut, karena bagaimanapun seorang pemimpin hal tersebut harus dikurang-kurangi terlebih dahulu. Mungkin lebih ke menempatkan dia di lebih ke yang dia mampu dulu, dan mencoba membuka pandangannya sedikit demi sedikit bahwasannya ini organisasi gitu, bukan punya dia sendiri. Dia juga harus memperhatikan orang lain. Dan untuk orang-orang seperti itu tidak akan Andri tekankan untuk jadi di puncak program tersebut. Tapi bukan berarti dia akan begitu seterusnya. Dia akan diajak dan diajarkan serta dirangkul agar dapat memahami bagaimana baiknya untuk menjadi seorang pemimpin tersebut gitu. Baik, Kak Lala nih yang belum menjawab dari pertanyaan dari Pak Abi. Karakter ya yang pasti bertanggung jawab ya, di setiap tugasnya. Diberikan tugas itu dia bertanggung jawab, nggak tergantung sama temannya atau sama panitia yang lain gitu. Terus nggak egois juga, harus bisa bareng-bareng gitu, nggak semaunya dia. Terus sama harus memiliki kemampuan, kemauan, dan niat juga. Niat yang baik, niat yang mau belajar, mau berorganisasi dengan baik. Sudah? Dari Kak Andri mungkin ada pertanyaan nggak buat Kak? Dari yang Kak Lala jabarkan mungkin banyak ya kan, kata harus yang niat, harus yang bertanggung jawab, harus apalagi lupa. Intinya nggak egois ya, banyak kan. Jadi nah bagaimana ketika misalkan entah tadi gak hafal ya, mungkin ada 5 atau berapa ya kriteria yang Kak Lala tentukan. Misalkan dari 5 itu yang Kak Lala tentukan, tapi
semuanya terjalankan 4 misalkan, tapi ada satu yang tidak ada di diri dia, itu bagaimana yang akan dilakukan? Ya masih untuk dikasih motivasi terus untuk biar dia bisa, emang nggak seharusnya 5 itu semuanya dalam diri dia, karena setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin kalau ada nggak kurang dari 5 itu ya masih bisa untuk dikasih arahan atau dirangkul lagi dengan baik. Gimana? Cukup. Dari Kak Meta, ada pertanyaan nggak buat Kak Lala? Kalau misalkan ada pengurus OSIS yang apa ya, kayak gimana ya, bener kayak kalau soal kemampuan itu kayak dia tuh belum tahu kemampuan dia itu apa, jadi harus kayak bagaimana Chan? Kita niatin dulu niat dia itu, maksudnya niat dia benar-benar mau di mana dulu, walaupun jujur saya sendiri emang belum tahu kemampuan saya di mana, tapi kalau misalnya kita mau emang belajar di bagian ini mau belajar untuk tahu nih kan, karena dalam bagian itu nggak harus yang tahu harus masuk ke situ, jadi yang mau belajar aja untuk masuk ke jabatan atau ya, walaupun dia belum tahu kemampuan dia, yang penting dia mau terus belajar untuk tahu, karena kan belajarnya itu nggak harus di organisasinya doang kan, banyak di luar juga gitu. Ya, nah sudah cukup. Oke, sebelum kita meminta jawaban dari pembina OSIS kita, Pertanyaan. oh iya, pertanyaan. Kirain kalian udah nggak connect gitu. Cuma ngetes doang sih sebenarnya. Asik. Kita ada Terbaik kan mas kita. ada pertanyaan nih dari guru kita yang nggak bisa hadir, mungkin sibuk karena kegiatan lain. Saya. Apa nih pertanyaannya ya? Apa bentuk karya nyata yang terbaik pas cocok bagi siswa-siswi SMK Darmawan agar dapat tersosialisasi di Kabupaten Bogor dan di daerah lainnya? Silahkan untuk Bisa diulangi diulang lagi. lagi. Aduh. Nih. Apa bentuk karya nyata yang terbaik pas atau cocok bagi siswa-siswi SMK Darmawan agar dapat tersosialisasi di Kabupaten Bogor dan daerah lainnya? Sudah memiliki jawaban masing-masing? Silakan untuk Kak Meta. Tadi tuh itu ya apa? Kayak kalau apa tadi bisa diulang? Karya nyata gitu. Mungkin kalau ada siswa kayak gitu yang memiliki karya nyata seperti itu, mungkin bakal apa ya, diajak untuk apa ya, untuk ikut lomba gitu Di tingkat kabupaten. Iya, di tingkat kabupaten. Kan kalau ikut lomba bisa kan mungkin aja bisa sampai nasional juga kan. Iya. Seperti itu. Sudah? Oh, udah ya. Ada pertanyaan ya. Oh, lanjut aja. Dari Kak Lala, silahkan. Karya nyata ya mungkin untuk disosialisasikan dengan lomba, bisa juga kita buat sendiri nih lomba di SMK Darmawan, terus kita sosialisasikan karya kita itu apa sih, biar yang ikut lomba itu tahu nih karya nyata kita itu apa gitu. Bisa dengan lomba juga, bisa di luar sekolah atau di sekolah SMK Darmawan juga bisa. Iya, bisa. Dari Kak Andri silahkan. Tadi itu karya nyata di bidang apa gitu ya, yang ada pada anak-anak SMK Darmawan yang bisa dipresentkan keluar ya intinya. Menurut Andri sih salah satunya di bidang fashion, mungkin di bidang fashion atau pengetahuan tentang pariwisata, karena SMK Darmawan juga di bidang pariwisata, mungkinnya karena yang Andri lihat teman-teman di SMK Darmawan itu tentang pariwisatanya lumayan ya bisa dikatakan di atas rata-rata lah gitu.
sama mereka itu peduli banget sama passion gitu, sama tampilan mereka itu peduli banget, dan mungkin itu bisa menurut Andri diperlihatkan lah ke dunia luar gitu. Karena salah satu contohnya Mojang Jajaka kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita di sekolah ini sudah banyak yang berprestasi, diantaranya kakak kelas ada Kak Karina, terus kemarin ada Patricia, terus ada juga Kadela, dan mungkin kedepannya bisa kita titik fokuskan hal tersebut untuk bisa lebih present ke depannya seperti itu. Atau mungkin juga di dunia sastra, atau karena yang saya lihat sih di sekolah kita ada guru bahasa Indonesia yang fenomenal. yang juga ternyata pembina OSIS kita, bukan? Iya. Mungkin saya lihat juga kemarin kan sudah beberapa kali ikut lomba dan membuahkan hasil yang tidak mengecewakan, dan dalam artian menurut saya itu bisa kita titik fokuskan pula gitu. Dan contoh-contoh yang sudah terlihatnya adalah di bidang-bidang tersebut. Mungkin menurut saya ada juga bidang-bidang lain, seperti misalkan di olahraga juga bisa, cuman karena mungkin di SMK Darmawan lebih banyak perempuannya ya. Tapi kalau misalkan lebih banyak laki-lakinya, mungkin olahraga bisa lebih ditingkatkan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Menurut Andri itu bisa dikembangkan, karena melihat semangat di bidang olahraga ini sepertinya sangat luar biasa sekali. Seperti di bidang futsal gitu. Contohnya adalah saat perlombaan futsal gitu, begitu semangatnya, dan menurut Andri ketika sudah semangat dan paling tidak ada kemampuannya juga karena sudah berani juga kemarin, dan itu tinggal ditingkatkan menurut Andri seperti itu, dan itu bisa bersaing di dunia luar gitu. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari pembina OSIS kita. Silakan Pak untuk memberi pertanyaan. Mungkin pembinanya muncul ke sini. Mau muncul aja nih. Enggak, silakan Pak untuk memberikan pertanyaan untuk calon ketua. Pertanyaannya tidak untuk didebatkan, tapi langsung dijawab aja ya. Iya. Itu juga simpel pertanyaannya. Apa bedanya pemimpin, manajer, dan bos? Silakan jawab masing-masing. Oke, pertanyaannya yang mungkin kita kita sering banget mendengar itu kata-kata manajer, bos, pemimpin. Oke, silakan untuk Kak Lala memberikan jawaban soal itu. Perbedaannya Bapak? Perbedaan. Iya. Silakan. Pemimpin, manajer, dan bos. Iya. Sama-sama orang yang memimpin. Perbedaan. Perbedaannya itu kan sama. Perbedaannya apa ya? Nama. Iya, nama juga beda. Manajer mungkin masih di bawah bos, bisa. Mungkin menurut Lala ini kan menurut kalian. Menurut Lala ya manajer masih di bawah bos, dan bos itu berbeda dengan pemimpin. Bos Gimana? Sudah pas aja dong. Masih tetap mau menjawab. Hot sekali ini. Pertanyaannya emang kita sering dengar gitu, Iya. tapi Pembina susah. kita itu emang the best. the best sekali. Silakan untuk Kak Lala. menghanyutkan. Apa ya? Manajer ya gitu, masih di bawah bos, tapi dia tetap memimpin, dan bos ada di atas manajer, dia tetap memimpin. Gitu. Sudah Kak? Sudah. Oke, pertanyaannya sangat membingungkan sekali guys. Wow. Sekali. Silakan untuk Kak Andri menjawab. Wow. Pertama, manajer, bos, sama soal pemimpin. Menurut Andri ya, setiap manajer adalah pemimpin, setiap bos adalah pemimpin juga. Dan seorang bos bisa saja menjadi manajer, tapi seorang manajer tidak bisa menjadi bos. Masuk gak? Jadi pemimpin itu adalah seseorang yang menjadi kepala atau puncak dari
organisasi tersebut, dari kelompok orang tersebut, puncaknya seorang pemimpin. Dan manajer bisa jadi seorang pemimpin, ya pemimpin, tapi pemimpin di antara bawahan-bawahannya. Tapi bos biasanya adalah seorang pemilik dari organisasi tersebut. Dan bos itu ketika seorang pemilik tentunya adalah seorang yang bebas mengatur hal tersebut karena milik dia gitu kan. Dan tentunya bos ini bisa juga menjadi manajer apabila dia mau gitu. Tapi seorang manajer tidak bisa menjadi bos karena seorang manajer itu seorang pemimpin di antara bawahannya, tapi sudah pasti ada atasannya lagi. Kalau manajer sudah pasti ada atasannya lagi. Tapi kalau bos belum tentu, udah pasti dia pemimpinnya. Tapi seorang pemimpin bisa manajer itu seorang pemimpin, bos adalah seorang pemimpin. Tapi seorang manajer bingung nggak? Gimana? Berbelit-belit ya. Iya. Belum ada kata-kata yang pas gitu. Belum ada kata-kata yang pas karena mungkin sengaja kali ya karena intinya seorang bos itu sudah pas. Jadi pemimpin itu adalah seseorang yang berada di puncak. Jadi bos sudah pasti pemimpin dan manajer juga bisa jadi pemimpin. Karena manajer adalah pemimpin di antara bawahannya. Bos juga seorang pemimpin di antara bawahan-bawahannya gitu. Tapi manajer dan bos, manajer tidak bisa jadi bos, tapi bos bisa jadi manajer. Ya gitulah, kurang lebih ya. Mungkin kalau pengen lebih lengkap bisa nanti secara pribadi. Oke, untuk Kameta silakan untuk menjawab soal pertanyaan yang sangat membingungkan. Silakan. Guys, nanti setelah ini host kita suruh jawab. Iya, mohon perkenalkan juga karena host kita ini adalah ketua OSIS kita saat ini. Silakan untuk Kameta. Perbedaan pemimpin, manajer dan juga bos ya. Kalau pemimpin itu kan mungkin benar yang kata Kak Andri itu apa ya, yang benar-benar kayak puncaknya itu kayak kepala organisasi gitu kan. Dan kalau seorang pemimpin itu belum apa ya, belum tentu emang benar-benar di atas banget. Jadi pasti kadang ada pemimpin tapi memiliki pemimpin juga kayak gitu. Terus kalau manajer itu di bawah bos kan. Kalau manajer itu biasanya apa ya, pemimpin yang mungkin lebih kayak gimana ya, biasanya itu kayak lebih sering kayak mengontrol anggota-anggota gitu. Kalau bos itu biasanya pemilik organisasi kan, kayak pemilik apa ya, contohnya bos perusahaan, berarti bos itu pemilik perusahaan itu kan gitu. Sudah? Tukeran guys, tukeran. Tukeran dulu. Oke, hostnya. Ingin menjawab. Oke. Apa ya soal bos? Bos. Oh, ternyata sudah ditutup, guys. Bagaimanapun host kita harus menjawab. Jadi gimana? Oke, tutup aja ya. Mungkin selanjutnya itu ada sekali guys. Ada apa ya? Ada pemberitahuan soal pemilihan ketua OSIS. Bahwasanya pemilihan ketua OSIS kita itu adalah online, sama seperti mungkin kayak mengacu karena pada saat pandemi seperti ini mungkin kita tidak bisa tatap muka, memilihnya melalui HP kalian masing-masing. Dan diingatkan jangan menggunakan akun dua ya. Jadi tetap satu HP, nama email kalian. Jadi di sini kita juga mohon kerjasamanya antara siswa demi tercapainya pemilih ketua OSIS. Mana nih yang cocok buat kalian? Coba kita mau apa ya? Biar teman-teman meyakinkan bahwa ada yang di rumah bahwa kalian itu cocok untuk menjadi ketua OSIS. Silakan. Dari siapa? Dari siapa ya, bingung nih. Dari Kak Meta, jangan lupa kayak gitulah intinya slogan kalian tuh apa? Mungkin untuk semuanya jangan lupa pilih saya ya, karena apa ya?
Jangan lupa pilih saya nomor urut 3 ya. Mungkin saya juga kan punya slogan ya. Slogannya itu bersama kita pasti bisa. Oke, mantap. Bersama kita bisa nomor 3. Oke, sih. Mantap. Aduh, kayaknya nggak mau. Sepertinya nomor 2 lebih. Kayaknya selanjutnya adalah di nomor urut 2. Silakan kalau. Oke teman-teman, nanti pada saat waktu pemilihan jangan lupa pilih saya nomor urut 2 karena niat baik ada pada pemimpin yang baik. Insya Allah semua program kerja akan saya lakukan dengan baik untuk nama baik sekolah kita. Jangan lupa pilih nomor 2 ya. Intinya jangan lupa pilih nomor 2. Ya, selanjutnya itu pasti udah nomor 1 kan, nggak mungkin sampai nomor 01 untuk silakan untuk Kak Andri. Nomor 101. 01. Nomor 1. Oke teman-teman, jika tiba waktunya pemilihan nanti jangan lupa benci saya. Kamu lihat foto saya. Pilih itu. Saya punya slogan bekerja bukan meraja, bisa kudu bisa, pasti bisa. Amin. Nomor 1. Kan guys. Baik, karena waktu kita sudah begitu lama ya kita sering-sering. Nggak kerasa ya? Sudah kerasa. Kayaknya sebenarnya pengen terus aja gitu. Berapa jam ini? 3 jam lebih kayaknya. Jangan lupa untuk ditonton video ini karena Buat kalian yang udah nonton, teman-temannya ajak guys. Iya, tolong untuk memilih siapa yang diantara baik karena kalian yang punya pendapat sendiri. Oke, karena di sini kita sama-sama belajar, kata-kata saya ulangi. Orang yang berhenti belajar, dia yang memiliki masa lalu. Orang yang terus belajar, dia yang memiliki masa depan. Oke, saya Ajin, kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.